Eh, saya pikir begini, apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat sepak bola ya, saya sebutnya masyarakat sepak bola, dengan kejadian ini menyatukan persepsi. Tapi kalau kami dari DPR tentu kita harus punya sense of crisis. Itu yang perlu kita pahami dulu. Sense of crisis ini bahwa yang tadi dikatakan ini adalah bencana kemanusiaan yang harus kita selesaikan. Jadi saya sepakat harus ada yang bertanggung jawab. Ya. Jadi kalaupun misalnya tadi disebutkan Pak Mahfud MD mengatakan dalam 2-3 hari, ya yang bertanggung jawab ini bukan hanya sekedar mengaku saya bertanggung jawab, tapi harus ada sanksinya. Betul. Sanksinya apa? Dicopotkah? Diturunkankah? Atau langsung kena pidana? Iya betul. Itu silahkan, kami serahkan kepada pemerintah untuk mengatur itu. Yang kedua, kita bicara industri sepak bola ya. Memang industri sepak bola ini sedang berangsur-angsur sehat, berangsur-angsur. Tetapi kalau kita melihat sekarang kepada konteks bagaimana industri ini katakanlah mempekerjakan mungkin yang terlibat di dalamnya lebih dari 100.000 orang. Mulai dari pemain, atlet, coach official, Data terakhir sampai 120 orang. 2 tahun yang lalu. Sampai tukang cetak, sablon, kaos. Jadi memang ini ada sebuah industri yang menghidupkan orang-orang banyak. Dan supporter adalah bagian yang harus dihidupkan. Karena klub tanpa supporter tidak bisa hidup. Jadi poin yang paling penting dalam konteks ini menurut hemat kami ya, selesaikan masalah supporter ini. Kembalikan kepercayaan supporter kepada klub dan juga kepada penyelenggara. Karena tanpa ini, tadi Liga 1, Liga 2, Liga 3 dihentikan, ya pasti yang rugi semuanya. Klub dirugikan, dunia sepak bola dirugikan, 120.000 orang akan dirugikan. Yang hidup di sisi itu. Maka oleh karena itu bagi saya sense of crisis adalah selesaikan masalah supporter. Minta maaflah kepada para supporter. Lalu kemudian lakukanlah apapun cara yang terbaik untuk bisa dalam konteks tadi mengembalikan kepercayaan para supporter. Baru industri ini akan jalan. Gitu Brigita. Ya. Bang Revi, apakah ini kemudian sudah cukup? Ya, kalau saya melihat solusi jangka panjangnya saya tekankan lagi ya bahwa klub berhak mendapatkan bagian yang layak dari tumbuhnya sepak bola sebagai industri hiburan layar kaca. Kenapa? Sehingga tidak terlalu bebannya terlalu tinggi untuk mendapatkan pemasukan dari hiburan stadion. Penonton tetap penting ya, tapi sebetulnya pemasukannya harusnya dari hiburan TV dan saluran digital. Saya ambil beberapa data ya. Meskipun dunia dilanda pandemi, industri di mana-mana kolaps, tapi nyatanya pengeluaran iklan di seluruh dunia naik. 2021 pengeluaran iklan itu 828 miliar dolar seluruh dunia, naik 9% dari tahun sebelumnya, naik 30% dari sebelum pandemi. Untuk saluran digital saja itu naik 15,6% dari tahun lalu. Dan tahun depan diperkirakan naik lagi. Artinya apa? Pengiklan paham bahwa pandemi ini justru mendekatkan orang ke gadget dan ke TV. Gitu ya, orang tidak ragu membeli data, berlangganan saluran digital, sehingga uangnya di situ pasti banyak. Tapi apakah klub mendapat manfaat itu? Itu yang belum terbaca ya. Nanti Pak, tolong dikoreksi oleh Pak Gede. Jadi kalau ada lebih fairness, misalnya berapa aksiar, berapa iklan dari tayangan, kemudian klub mendapat bagian yang fair gitu, maka klub ketika dikatakan oh ini pertandingan yang rawan penontonnya sepertiga atau setengah, klub akan fine, nggak ada masalah. Kami tahu income utamanya bukan dari itu. Nah, tentu itu diperlukan pengemasan tayangan yang sangat bagus supaya lebih tinggi lagi nilainya. Ini catatan saya, hak siar Liga Indonesia ini nilainya baru sepertiga dari Liga Inggris karena tayangannya belum dikemas dengan baik. Misalnya preview 2 hari sebelum acaranya debat dulu ditayangkan sehingga orang menunggu dulu siarannya, dan itu akan meningkatkan nilai hak siar yang bisa dinikmati. Tentu harus transparan untuk bisa dinikmati klub gitu. Jadi ada kemudian faktor ya saya mau menambahkan saja. Ini menarik yang disampaikan tadi oleh Mas tadi Revindo ya. Jadi kalau mau jelas dalam konteks ini audit keuangan. Catatan DPR gimana? Begini, kami saat ini dalam beberapa hari kemarin ini sudah akan memanggil semua stakeholder terkait kerusuhan kemarin. Kita panggil lah Kapolri, lalu kemudian juga Liga, PSSI. Tetapi karena semua saat ini masih sibuk di Malang ya, tentu dengan TGPF ya. Dan kami sedang memasuki masa reses, maka rencananya kita tunggu hasil TGPF. Tapi informasi dari Mas Revindo tadi, ini menarik.
kita perlu audit bagaimana keuangan daripada proses yang namanya hak siar, liga, panpel, pendapatan. Karena dengan demikian kita bisa tahu hak supporter apa. Betul. Kenapa? Konteksnya nih ya, tadi katakanlah bisa mencapai 1 sampai 2 miliar per pertandingan. Rata-rata. Lalu kemudian, jangan sampai kejadian ini terulang lagi dengan nilai-nilai yang didapat dari hak siar dan sebagainya. Apa yang diberikan rasa nyaman dan keselamatan bagi penonton. Penonton bukan hanya supporter saja. Ada ibu-ibu, ada family, ada anak-anak datang ke situ pengen nonton bola karena dia suka bola. Apa yang diberikan, X berapa yang diberikan untuk mereka mendapatkan rasa aman, nyaman, dan selamat. Itu esensi daripada undang-undang ini. Oke. Nanti kita coba tanya ke Bang Gede, dan masuk juga ke Bang Opan untuk menambahkan sesaat lagi tetap bersama kami.